Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas budidaya tanaman porang yang di beberapa tahun terakhir ini menjadi trending atau viral, terkenal di Indonesia, sehingga booming, banyak orang mau menanam porang. Oleh karena itu, untuk menjadi petani porang tentunya harus tahu ilmu dasarnya. Karena ini beberapa kami temui, banyak petani yang masih simpang siur, bahkan berdebat. Nah, ini dengan versinya masing-masing. Oleh karena itu kami berusaha merangkum untuk menyampaikan beberapa ilmu dasar. Menurut kami kita bagi menjadi 5 ilmu dasar yang harus dipegang, harus dikuasai oleh petani porang tentunya. Tentunya yang menguasai ini adalah petani yang baru memulai awal-awal, atau orang menyebut petani pemula. Jadi ilmu dasar pertama apa yang harus dikuasai? Yang pertama adalah mengenal sendiri porang itu yang mana. Jadi yang pertama harus mampu membedakan tanaman porang dengan tanaman sekerabatnya, sejenisnya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, karena yang mirip itu selama ini yang dibahas ada 4, yaitu ada suwek, ada walor, ada iles-iles, dan ada porang. Ya. Ini akan kami bahas secara singkat, dan di video-video di tempat lain juga sudah ada. Oleh karena itu keterampilan pertama ini harus tahu benar-benar membedakan bahwa ini adalah porang, beda dengan suwek, walor maupun iles-iles. Karena apa? Ya nanti kalau salah menanam ya salah, harganya jauh beda. Bahkan kalau yang walor biasanya aduh di tempat kami nggak laku kan begitu, padahal mirip gitu kan. Kemudian ini suwek harganya rendah misalnya begitu. Makanya harus yang pertama harus tahu membedakan. Jadi porang itu dengan keluarganya yang tadi itu, yang mirip tadi harus dibedakan. Satu, bahwa yang penting untuk membedakan itu porang, bahwa kalau porang itu ada bulbilnya, ada kataknya, yang di segitiga di batang semunya itu ada bulbilnya. Nah, itu yang nanti ditanam lagi sebagai bibit. Sementara untuk yang suwek, walor, dan iles-iles itu tidak ada kataknya, tidak ada bulbil. Itu cara membedakan yang pertama. Yang kedua dari tadi itu pola di batang semunya itu tadi. Jadi di batang semunya tadi polanya berbeda. Kalau suwek misalnya, kalau itu pola hijau, kemudian ada polanya agak bulat-bulat, itu suwek. Kemudian kalau porang agak pola-polanya bergaris-garis begini, tapi hijau juga. Kemudian kalau yang warnanya agak agak kehitaman kasar, ada macam tonjolan-tonjolan kasar gitu, itu walor. Nah, kemudian kalau iles-iles juga warnanya berbeda, agak dia halus tapi juga warnanya polanya berbeda, agak kehitaman itu tadi. Kemudian dari umbinya kalau dilihat posturnya dan dibelah itu juga beda. Kalau suwek itu ada anak-anaknya, ada macam benjolan-benjolan gitu, itu untuk pertumbuhannya. Nah, dan yang dibelah itu warnanya agak kuning sedikit, ada serat-seratnya yang kasar gitu. Nah, itu yang
suwek. Kemudian walur agak sama tapi kan nggak ada tonjolan-tonjolannya itu tadi. Kalau iles-iles itu warna umbinya adalah putih. Kemudian porang juga khusus warnanya kuning macam baju saya ini, tapi ada kristal putih-putih seperti pasirnya. Jadi harus tahu membedakan karena yang porang ini yang harganya mahal. Karena apa? Porang ini karena yang diolah nanti akan menjadi yang mahal itu tepung glukomanannya. Itu yang untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Nah, nanti kita bahas pengetahuannya yang terakhir tadi untuk ilmu dasar pengolahannya. Oke, sekarang yang pertama harus tahu membedakan mana porang, iles-iles, walur maupun suwek. Kemudian yang kedua itu harus memahami siklus hidup dari porang itu sendiri. Siklus hidup atau apa ya, cara dia hidup supaya memahami supaya tidak keliru gitu. Wah Pak, baru saya tanam 6 bulan terus mati ya gitu. Padahal porang ini mempunyai siklus, ya kita tanam dari apa saja, dari umbinya atau dari kataknya. Itu selama perkembangannya nanti ada umbinya, kemudian di batangnya itu tumbuh umbi yang baru, lama-lama yang umbi yang makin kempes karena terserap, dan nanti setelah 6 bulan, setelah 6 bulan biasanya memasuki masa kemarau. Di musim kemarau dia akan rimpes atau dorman. Nah, dia akan lama-lama menguning, lama-lama pada roboh, awal mati, dan tapi bukan mati, itu dorman. Nah, dan itu bisa dipanen bulbilnya atau kataknya. Ini harus tahu ini. Nah, jadi dari siklus tadi itu namanya kalau ditanam kemudian tumbuh vegetatif. Nah, tumbuh daunnya tadi itu. Nah, tumbuh daunnya itu namanya vegetatif 1. Kemudian dorman di tahun pertama. Nah, atau dorman 1. Kemudian di tahun kedua juga demikian, vegetatif lagi, muncul daun lagi. Nah, kemudian dorman lagi. Nah, kemudian tumbuh vegetatif 3. Nah, kemudian dorman 3. Nah, ini biasanya menurut literatur beberapa itu biasanya 3 atau sampai 4 tahun. Nah, jadi ada vegetatifnya itu bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi bisa dipastikan ini fase siklus vegetatifnya. Jadi 3 sampai 4 tahun. Wah, itu yang nanti umbinya juga cukup besar. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah 3 atau 4 tahun tadi kan biasanya dipanen. Tetapi kalau dibiarkan, itu akan masuk di siklus generatifnya. Makanya terus berbunga, keluar bunganya. Itu nanti menjadi dorman 4 atau tahun keempat tadi, dan tumbuh bijinya. Nah, biji. Nah, oleh karena itu setelah itu tahun ke-4 kemudian vegetatif 5. Nah, muncul lagi daunnya lagi. Nah, kemudian dorman lagi. Nah, ke-5. Habis itu keluar bunga yang kedua. Nah, itu setiap 2 tahun siklusnya tumbuh lagi yang kedua. Ini berikutnya. Kemudian biji dan dorman yang tahun ke-6. Kemudian vegetatif ke-7 dan sebagainya. Terus siklusnya begitu terus saja. Nah, kalau generatifnya tadi setiap 2 tahun. Jadi itu siklusnya harus dipahami supaya kapan bisa dipanen, kapan ini nanamnya. Jadi ada sistem dormansi. Ini yang penting untuk dipelajari. Jadi kalau kita itu besarnya nanam umbinya ini atau katanya itu tergantung awalnya, X0-nya gitu. Kalau nanamnya besar ya nanti biasanya dapatnya besar karena dalam perkembangannya. Contohnya, kalau nanam biji katak, dari biji katak 3 musim gitu. Ya itu ya
biasanya dapatnya bisa sampai 1,5 sampai 3,5 kilo. Tetapi kalau dari umbi yang 100 gram itu cukup 2 musim menghasilkan bisa jadi 3,5 kilo. Ya, kalau satu musim yang setengah kilo ya bisa jadi 3,5 kilo, kayak gitu. Itu awal mulanya. Itulah kita gunanya. Yang kedua harus memahami siklus hidup dari orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang mungkin harus diketahui sebagai ilmu dasar seorang petani tadi adalah kita harus tahu cara perbanyakan dari porang itu sendiri. Nah, cara perbanyakannya tadi di dalam siklus sudah kami sebutkan bahwa perbanyakannya itu satu lewat umbi. Nah, jadi umbi ini kecil ditanam lagi tambah besar. Ini juga bisa dibelah-belah, dibelah-belah. Jadi yang banyak bisa dibelah-belah. Yang kedua lewat bulbilnya. Katanya ini mah kelebihan dari porang. Dengan kata ini perbanyakan menjadi sangat mudah, sangat banyak itu tadi. Nah, ini dua. Kemudian lewat itu tadi generatif, lewat bijinya, lewat bijinya itu spora. Kemudian berikutnya perbanyakannya ini tanaman porang sangat mudah sekali di stek sebenarnya. Daunnya di stek, daun semuanya sudah di stek, batang tadi juga bisa hidup. Apalagi kalau mau kultur jaring juga lebih mudah. Tapi ya karena dengan sistem yang alami itu tadi sudah banyak sekali menghasilkan bibit ya daripada jadi mahal ya kan. Ini perbanyakannya lewat berbagai macam tadi itu. Ya, menurut saya bisa 4 itu tadi. Selain yang alami tadi ada 3 ya, tapi lainnya kan bisa itu tadi stek atau kultur jaringan juga bisa. Itu yang harus diketahui. 3 cara perbanyakannya. Kemudian yang keempat itu harus tahu syarat hidup dan habitatnya. Nah, gitu. Jadi porang itu syarat hidupnya bagaimana? Nah, setelah 3 yang tadi kita harus tahu bahwa porang itu tempat hidupnya di mana? Tempatnya ini karena originnya asalnya itu kan dari Asia Selatan, India, di Kepulauan Anambas, Myanmar, Asia Tenggara ya gitu. Jadi hidupnya itu diperhatikan saja itu di tempat yang lembab-lembab berair. Lembab-lembab berair dari situ bisa tumbuhnya relatif bagus. Kemudian yang penting diketahui bahwa tanaman ini mampu hidup di bawah naungan 50-60%. Jadi ini di bawah naungan yang agak gelap itu pun enggak masalah, bisa. Jadi ini bisa dimanfaatkan di bawah kanopi yang ada. Banyak orang yang mencoba di bawah kelapa sawit, di bawah karet, di bawah sengon, di bawah kebun ladang itu sudah selama ini betul. Asal di tanahnya digemburkan. Nah, kemudian itu yang harus diperhatikan. Jadi daya adaptasinya tinggi. Selain itu juga di meter di atas permukaan lautnya, ketinggian tempatnya. Ini bisa dari yang rendah sekitar 3 meter atau 2 meter di atas permukaan laut sampai yang 1.000. Nah, di daerah dingin pertumbuhannya tambah bagus lagi. Jadi range-nya itu jauh. Jadi mampu hidup ya di 5 meter DPL hidup, di 1.000 pun ya hidup. Nah, kemudian kalau jenis tanahnya dan pH-nya bagaimana? Ini yang paling penting. Pengalaman dan literatur menyebutkan bahwa orang itu hidup optimal di kisaran pH-nya 6,5 sampai 7. Nah, 7 netral. Oleh karena itu, yang nanamnya di daerah agak masam, tambah kapur dolomit. Nah, pupuk dolomit itu supaya netral dulu. Kalau enggak, ya itu kan gitu, enggak optimal. Apalagi teknik penanamannya bisa dengan menggunakan mulsa ataupun tidak. Nah, itu mulsa alami maupun mulsa plastik. Nah, kan gitu. Selanjutnya itulah cara umum ya teknik berbudidaya ini. Jadi tanahnya gembur, nah itu terus pH-nya, nah kemudian dirawat kalau peralatannya nggak begitu rumit.
Ya, yang penting karena apa? Selama ini di hutan juga hidup dengan sudah cukup bagus begitu. Nah, ini kan itu tadi syarat hidup dan cara-cara tumbuh. Kemudian yang banyak bermasalah biasanya menanamnya berkaitan dengan musim. Karena ini yang sudah stabil itu adalah yang ada di Jawa sana. Sehingga udah nanamnya itu kadang pas. Nanam di musim penghujan kan udah musim penghujan udah pada mulai bergejolak. Nanti pas waktu kemarau itu sudah itu tadi dorman itu tadi pas panennya. Jadi ini tahu syarat hidup dan ekologi ya gitu cara apanya budidayanya cocok tanam. Kemudian yang kelima yang terakhir yang harus diketahui supaya kita menjadi petani yang sukses apa? Harus tahu manfaatnya, cara pengolahannya dan cara bisnisnya. Ya, bisnisnya ya kapan jualnya tahu. Ya, jadi pora ini tanaman yang sangat dibutuhkan. Harganya mahal karena apa? Mengandung glukomanan itu tadi. Nah, ini kan harus tahu gunanya untuk farmasi, untuk membuat lapisan kapsul, untuk jelly, untuk makanan, untuk mie, pembuatan mie shirataki, konyaku, untuk yang lain-lain itu banyak. Nah ini sehingga kita harus tahu cara pengolahannya juga. Nah, pengolahannya itu kalau manual kita membuat chip, dibuat kacang, dipotong-potong, nanti membuat tepung porang dan terakhir nanti kalau ada pabriknya tepung glukomanan. Ini harus hati-hati karena mengandung asam oksalat. Nanti gatel ya kan, tahu-tahu nggak tahu dimakan pula kita gatel, sakit, nanti alergi. Ya. Kita setelah tahu cara manfaatnya, pengolahannya, tentunya setelah tahu diolah kan bisa diawetkan. Jadi tidak terombang-ambing gimana cara jualnya, belum ketemu orangnya kan gitu. Itu kalau mau dijual ya kan. Oleh karena itu pengetahuan yang lain cara bisnisnya, yaitu tahu di mana menjualnya, pabriknya di mana, tempat pengopernya gimana, yang dijual itu umbi basahnya atau chipnya atau tadi tepungnya sendiri. Oleh karena itu dengan rangkaian 5 ilmu dasar ini tadi mudah-mudahan kita menguasai budidaya porang itu dari hulu sampai agak hilir lah itu tadi, sehingga akan menjadi kita lebih produktif tentunya, produktif dalam budidaya porang ini, sehingga tahu juga terakhir itu bisnisnya itu ya hitung-hitungannya nanamnya tadi jarak tanamnya sekian, hasilnya 1 liter bisa dapat, kalau tanamnya 40.000 bisa dapat 400 juta dalam 2 musim misalnya kan gitu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menambah semangat untuk petani porang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.